Bismillahirrahmanirrahim. Surat 103 ayat 1 sampai 3. Wal asri. Wal asri, surat Al-Asr. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Jadi ayat ini wal asri, demi masa, demi hari, demi waktu. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Terus kecuali ilallazi na'amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bil shawb. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasehati supaya mentaati kebenaran dan menasehati supaya menetapi kesabaran. Mungkin buat Chandra sering baca ini. Sering waktu sekolah. Wah, ya. Enggak, bukan waktu sekolah aja. Sampai sekarang pun sering dibaca, Ustaz. Wal asri. Ya, biasanya baca kapan? Hah? Tahu nggak ayat ini? Apa, Ustaz? Dulu kalau masih kecil ngaji ini, kalau setelah pulang tuh. Iya, pulang ngaji, pulang sekolah. Ngaji, pulang sekolah, iya. SD, SMP. Dan sampai saat ini masih kayak gitu. Hah? Benar nggak, Ustaz? Wal asri innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Selalu ini pernah juga dibaca ya? Iya, diajar, malah diajar ya. Diajar ke? Aduh. Iya. Masih ingat gak? Masih ingat. Di mana dibaca ini? Hah? Dibaca ini. Ya, doa apa? Ini kan doa jadi. Iya. Doa apa? Masih ingat gak? Doa apa? Doa apa? Doa mau pulang sekolah. Doa mau pulang sekolah. Atau pulang ngaji. Sekolah atau pulang ngaji. Tanda tahu nggak ngapa baca surat ini? Kok ayat ini mungkin menjadi aktivitas sehari-hari. Jadi pulang sekolah anak SD, SMP, SMA gitu ya. Ya dulu lah ceria gitu, ya kan? Di pondok juga, Ustaz. Di pondok juga, ya kan? Kalau kita doa belajar kan biasanya Robbi rohli sodri itu doa atau Allahumma zidni ilman warzuqni paman. Tapi ketika pulang baca ini wal asri innal, masih kan nggak? Wal asri ya itu, iya, ya kan? Sering dibaca itu, sering sering kita lakukan. Nah, Chandra tahu nggak sampai saat ini kenapa kita harus baca pulang sekolah baca surat Al-Asr? Nggak tahu, Ustaz. Karena ngikut aja. Ngikut aja. Nggak tahu, Ustaz. Keistimewaan. Karena kita kan sering baca ini kan. Istilahnya kalau dalam sekolah kita baca Al-Fatihah. Ya, terus ada Al-Fatihah biasanya ditambah Allahumma zidni ilman warzuqni fahman. Nah kalau pulang, ya kan? Nah biasanya wal asri innal insana lafi. Pernah nggak kita bertanya kenapa menjadi surat ini menjadi prioritas ketika pulang, baik kita pulang ngaji, pulang dari sekolah SD, SMP, SMA, bahkan di pondok juga masih dibaca karena kita sebagai santri hobinya ngafal dan tidak pernah berpikir kenapa Pak Yai itu, kenapa Pak Ustadz itu, kenapa suruh baca itu gitu. Karena kita nggak pernah berpikir, karena kita nggak pernah belajar untuk menggunakan akal gitu. Saya yakin pemirsa sekalian, sahabat Facebook ya, ini jadi nggak pernah dibahas gitu loh. Coba, karena kita belajar Quran ini ngikuti guru, maksudnya apa? Kenapa kita harus baca wal asri? Mungkin siswa nggak pernah tanya itu. Pak Yai, kenapa kita baca wal asri pulang? Ya kan? Apa kaitannya? Pernah nggak nanya itu? Karena kita biasa menghafal, hanya mengikut. Imam Syafi'i itu dalam kitab Bayan Usul Fiqh. Kalau kita taklid itu nggak suka. Kalau tabi itu pasti ngikutin. Tabi itu mengikuti tapi tahu maksud dan tujuan. Lu mau mengikuti tapi tidak tahu dituju. Seperti orang demo yang tahu yang demo itu
visi misi demo itu paling 20 orang, sisanya panjang manusia itu nggak tahu tujuannya. Nah, ngapain kita demo-demo? Nah, hari ini kita baca wal asri ada apa? Ya kan? Nah, yang kedua, kenapa saya harus bahas ini? Yang kedua, saya menggunakan sebuah metode tafsir. Jadi metode tafsir maudu'i atau tematik yang terkenal itu ada dua gitu. Ada dua. Jadi kalau bicara tafsir maudu'i atau tafsir tematik itu ada dua. Ada tafsir tematik bitema atau maudu'i berjudul. Yang kedua tematik surat. Nah, yang kita bahas malam hari ini ada tafsir tematik surat. Dan ini jarang dibahas. Keistimewaan surat Asar. Nah, tentu berbicara tafsir tematik, bicara surat, kita bicara kenapa ayat ini turun asbabnya. Kita bicara asbab. Tidak semua ayat Quran itu ada sebab nuzul. Tahu-tahu turun ayat. Ya, akhirnya ilmu asbab. Ya kan? Surat Al-Asr ini surat wahyu ke Muhammad ke wahyu 13. Nah, wahyu pertama itu Al-A'la. Wahyu kedua Al-Qalam. Wahyu ketiga Al-Muzammil. Wahyu keempat Al-Mudassir. Bla 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 bla. Al-Fatihah itu wahyu kelima. Nah, wahyu yang kita bahas malam hari ini Al-Asr itu wahyu ke-13 kepada Muhammad. Suratnya surat Al-Asr. Al-Asr itu diambil dari ayat itu sendiri. Wal asr, wal asri. Jadi asbab turun ayat ini gini. Jadi turun ayat ini karena kebiasaan orang Arab jahiliyah di zaman itu. Ya kan? Dia kalau sore-sore itu berumpi, ngomongkan orang, berdiskusi, akhirnya timbullah perselisihan. Ya kan? Surat ini. Jadi orang-orang Arab jahiliyah itu ketika waktu asyar ya, mereka berkumpul ngomongkan sesuatu, ngomong yang tidak bermanfaat, ya. Akhirnya pembicaraan ngobrol itu akhirnya menjadi sesuatu obrolan yang perselisihan. Akhirnya timbullah satu asbab nuzul mengutuki demi masa gitu. Wal asr. Asr itu adalah hari yang dikutuk. Ya kan? Jadi ada al-fajr, al-lail, ada al-ashr. Maka ketika asri itu kalau kita sholat asar itu kan matahari mau hampir terbenam, itu asar. Sholli fardol asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati. Jadi sholat asar itu waktu mau matahari tenggelam. Nah, kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah itu di waktu asar, di waktu sore, mereka suka ngomong ndak keruan, ngomong sesuatu yang tidak menguntungkan. Akhirnya perjadian perselisihan. Akhirnya menganggap adalah asar itu adalah hari waktu yang sial, gitu loh, ya kan? Nah, sebagian ulama mengatakan seperti Syekh Muhammad Abdu mengatakan asar itu adalah pengertian orang Arab yang seperti asbab nuzul karena turun wahyu ini karena waktu asri itu, waktu suri-suri jahiliyah itu kebiasaan orang Arab itu suka berselisih, diskusi, ngomong-ngomong gitu ya. Nah, maka ketika orang Arab jahiliyah mengatakan ini asri ini waktu sial, waktu merugi, gitu loh, ya kan? Nah, Rasulullah berkata bukan waktunya yang rugi, kalian yang berselisih. Turunlah wahyu ini. Ya kan? Ya kan? Nah, itu asbab nuzul ayat ini. Ya, secara asbabul nuzul. Nah, sekarang kita analisis. Wal asri. Waktu demi asar. Gitu kan? Demi masa atau demi waktu. Diambil surat ini dari nama ayat itu sendiri. Wal asri, demi masa, demi waktu. Ya kan? Demi asar gitu kan. Ada wadduha. Nah, sumpah asar yang sial, asar yang masa yang merugi. Maka wal asri innal insana lafil us. Innal insana lafil us. Coba aja ayat keduanya. Wal as demi masa. Demi
demi waktu. Terus Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. sesungguhnya innal insana lafil khus. Karena juga sebagian ini juga waktu asar tuh ngitung duit. Kalau toko tuh mau tutup mau dekat asar itu kan mau dekat di tenggelam matahari. Nah para pedagang itu biasa menghitung uang, ya kan? Nah sebagian ulama mengatakan itu. Nah akhirnya sumpah asar itu sial. Apa? Karena waktu asar itu merugikan, ya kan? Karena biasanya orang-orang Arab jahiliyah itu di waktu asar itu suka ngerumpi, suka ngomongkan, dan akhirnya berselisih, ya kan? Jadi kalau di Arab sampai sekarang mungkin masih ada. Jadi Arab itu kalau perempuan nggak keluar dari pagi. Nanti waktu asar menjelang menjelang asar mereka keluar bermain ngajak anak-anaknya sampai ke malam. Ya kan? Malam, ya kan? Dan kebiasaan itu masih ada. Di kita juga begitu, ya kan? Kalau di suatu daerah seperti Banda Aceh itu pagi laki-lakinya sudah di warung kopi itu ngobrol-ngobrol, gitu kan? Sampai ke sore itu. Kalau di Banda Aceh, ya kan? Karena laki-lakinya nggak kerja itu. Saya pernah ke Banda Aceh itu 1 minggu. Kata orang-orang laki nggak kerja. Ya kan? Maka kita disuruh oleh Allah itu kan demi pajar, ya suruh bekerja. Nah Arab itu dia itu sore harinya mereka ngomong-ngomong habis sholat asar kan menunggu malam matahari agak sorehan mereka ada bercakap-cakap diskusi. Nah yang akhirnya menyebabkan perselisihan. Makanya disebut asyr itu hari yang sial, hari yang rugi gitu. Ya kan? Ngobrol-ngobrol itu. Maka kata Allah demi masa, demi hari. Karena waktu itu nggak ada yang rugi. Jangan nyalakan waktu. Bahkan akhirnya timbullah orang Arab pepatah itu al-waktu kasyai. Waktu itu seperti pedang. Al-waktu asmanu minazab. Waktu itu lebih berharga dari emas. Dari ayat wal asri inilah timbul mutiara-mutiara bahasa. Ya kan, yang membuat waktu asal sore kebiasaan Arab jahiliyah itu sering tidak bermanfaat gitu. Nah, turun wahyu ini akhirnya wal asri innal insana lafil khusr. Sesungguhnya demi masa, demi asar, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Usah. Ya kan? Ya kan? Jadi orang yang tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, dia akan rugi. Maka orang Arab banyak sekali istilah al-baidatul yaumi khairun min baitul ghadi. Telur hari ini lebih baik telur yang kemarin. Telur besok itu belum tentu. Nikmati hari ini. Bahkan al-waktu sayf gitu kan. Atau juga ada istilah orang Arab itu pepatahnya al-waktu asmanu minal zahab. Waktu itu berharga dari umat. Gara-gara kebiasaan orang Arab jahiliyah itu ini hari asyar ini yang merugi. Nah, beritahu kata Muhammad bukan soal asarnya yang membuat dia rugi itu. Ilah. Nah, lanjut ayat 3. Ilah apa? Kecuali gitu kan. Kecuali orang-orang yang beriman. Nah, kecuali orang yang beriman. Berarti kecuali orang yang beriman. Terus dan mengerjakan amal soleh. Nah, illal ladzina amanu wa amilus soleh. Ya kan? Dia harus berkaitan. Jadi kalau kecuali kata Allah, illal ladzina amanu wa amilus solihah. Jadi orang yang beriman itu dia mengatur waktu sebaik-baiknya. Dan orang beriman itu tetap dia beriman dan beramal soleh, berbuat gitu loh. Jadi kalau orang beriman bersia-sia dengan waktu, bukan orang beriman, bukan orang yang beriman. Jadi orang beriman itu mengerti tentang waktu. Dan ciri orang beriman menggunakan direct waktunya itu, menggunakan detem waktunya itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Baik-baiknya. Detem ismani itu kan luar biasa. Jadi orang beriman kalau hari ini ngelihat orang beriman itu tidak menggunakan waktu sebaik-baiknya, malas-malasan, nggak kerja, itu bukan orang beriman. Karena ciri orang beriman itu bekerja. Orang beriman cirinya bukan bercakap-cakap. Ciri orang beriman itu tidak ngomong doang. Jadi kalau hari ini kita lihat masyarakat Indonesia itu dia orang yang beriman tapi hobi
bercakap-cakap capak mana, bercakap-cakap tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, ngomong-ngomong tidak bermanfaat, dia kena wal asli. Kebiasaan orang Arab jahiliyah, ya kan? Jadi orang, kecuali ketawa orang yang beriman, illallazina amanu wa amilus sholihah, itu berkaitan atau. Jadi ciri orang beriman itu aktif dalam pikiran, aktif dalam perbuatan, aktif, ya kan? Maka ditinggalkan, karena orang beriman itu kalau dia nggak aktif berpikir, sukanya tidur, kalau ngumpul dengan orang ngomong tidak bermanfaat, tidak menghasilkan sesuatu ra'yun atau sesuatu ide-ide yang terbaru, bukan orang beriman. Karena ciri orang beriman itu bukan ngomong doang, gitu kan? Maka ciri orang beriman itu dia berkaitan wa amailus sholih, kecuali iman pengakuan. Makanya surat 61 ayat 2 dan 3, ya kan? Jadi orang yang tidak demi masa demi waktu, manusia itu dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan amal soleh. Nanti kita teruskan. Jadi beriman, kecuali orang beriman. Kalau orang berimannya pemalas, cuma bisa ngomong doang, tidak ada efektif, tidak menghasilkan sebuah karya, akhirnya diskusi-diskusi menghasilkan perselisihan, habis di waktu game saja, tidak menghasilkan sebuah karya, berarti dia termasuk orang yang merugi, dan itu merugi, ya kan? Maka ciri orang sesungguhnya, kata Tuhan, manusia itu dalam kerugian kecuali orang yang beriman. Sudahkah kita beriman? Kalau kita beriman pemalas, nggak masuk. Kalau beriman hobi bercakap-cakap tanpa ada makna, hari ini kita dicontohkan di televisi, ngobrol, diskusi, berdebat, tapi nggak mau ke solusi. Nah, orang beriman itu yang terjadi di zaman dulu. Timbulnya surat wal asri ini. Kenapa kita di setiap pulang sekolah baca wal asri, pulang dari ngaji wal asri, baik di sekolah maupun pesantren? Karena ini mengingatkan kamu itu orang yang beriman, jangan rugi, jangan besar cakap, diskusi, tidak menghasilkan sebuah karya. Hari ini kita akan bertemu di televisi, di radio, itu orang ulama, kiai, para orang-orang yang dokter bercepat saling salahkan, perselisihan. Nah, timbulnya wal asri ini karena perselisihan, tidak ada manfaat sama sekali. Jadi orang beriman itu ciri apa? Bukan sekedar ngomong, mengedit, menganalisis kayak presiden saja, tapi dia belum tentu juga bisa jadi presiden. Maka ciri orang beriman itu tidak cukup dengan ngomong doang. Surat 61 ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 61 ayat 2 dan 3. Hai orang-orang yang beriman. Hai orang yang beriman. Yang tadi, kecuali orang yang tidak merugi, hai orang yang beriman dan beramal soleh. Hai orang yang beriman. Terus, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat? jadi waktu turun ayat awal asri itu, banyak orang yang Arab jahiliyah yang katanya beriman, dia itu menghasilkan ngomong doang saja, tong kosong, nyaring bunyi, tapi gak ada hasil kebuah karya, diskusi, akhirnya timbul berselisih, perdebatan, perselisihan, tidak menghasilkan sebuah karya. Kamu yang ngomong doang, akhirnya. Nah, ini ayat di Indonesia, kita dibuatkan lahan diskusi, tapi tidak menghasilkan sebuah karya, perdebatan, akhirnya perselisihan, akhirnya permusuhan. Nah, ini terjadi di kita ini, ya kan? Jadi bukan waktu asar saja, tapi waktu malam juga bisa, ya kan? Hai orang yang beriman, ya kan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi kalau orang beriman, dia ngomong doang tanpa ada kejelasan perbuatan, maka amat besar kebencian Allah. Karena pernah terjadi wal asri innal insana lafil khus. Sesungguhnya demi masa, demi waktu, demi asar, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Illallazina amanu wa amilus sholih. Maka ciri orang beriman, kalau kita beriman, jelas kita menghasilkan sebuah karya, sedikit berkata, sedikit omongan, sedikit perdebatan, sedikit perselisihan, tapi banyak perbuatan. Bangsa ini, negeri ini, kita ditontonkan suatu perdebatan, perselisihan yang tidak menghasilkan sebuah karya. Maka pepatah itu apa? Tong kosong, nyaring bunyinya. Terus? Nah, ngomong kosong, tapi kata isi. Tak ada isi. Nah, itu berselisih. Hari ini bangsa ini terjadi demi masa manusia itu dalam kerugian, kecuali orang beriman. Orang
beriman, kenapa diingatkan? Jangan ngomong doang lo. Orang beriman tuh jangan ngomong doang. Kamu orang muktan. Lo ngomong tapi nggak berbuat. Lo mengedit orang, mendiskusikan orang, tapi kau bisa nggak lakukan itu? Ya kan? Maka dalam dasar agama sedikit perkataan tapi banyak perbuatan. Apa itu? Pramuka itu ada nyanyiannya. Seorang pramuka itu sedikit perkataan dan banyak perbuatan. Soal perbuatan itu salah atau benar nanti diteruskan di ayat berikutnya. Jadi orang yang tidak merugi waktunya, enggak demi masa tidak dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilu soleh. Itu satu baris, nggak bisa dipisah. Amanu tidak amal soleh, nggak bisa. Amanu wa amilu soleh. Wow itu wow wasob. Jadi ciri orang beriman itu dia beriman dan beramal soleh. Dia beriman berbuat, bukan beriman tapi dia ngomong doang. Yang terjadi maka diingatkan oleh Allah di surat 61 ayat 23. Om coba. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, Terus? mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi dulu turunnya wahyu surat 100 Al-Asr, ya, di dalam asbabun nuzul, bahwa orang Arab jahiliyah itu di waktu asar wal asri mereka ngobrol, ngomongkan orang, mengomongkan orang, menganalisis orang. Akhirnya timbullah perselisihan yang tidak menghasilkan manfaat. Akhirnya timbul perselisihan. Setan masuk di situ. Maka mengatakan asar ini waktu yang tidak manfaat. Asar itu waktu yang sial. Kata Rasulullah, bukan asarnya, tapi kamu yang tidak menggunakan waktu yang baik. Kecuali maka illal ladzina amanu wa amilu soleh. Kecuali kata Allah yang tidak merugi itu, tidak rugi demi masa dan waktu, orang yang beriman dan beramal soleh. Nggak bisa dipisah itu, nyambung wa amin illal ladzina amanu wa amilu soleh, beramal soleh. Karena ada orang beriman bisa ngomongnya luar biasa, pekerjaannya nggak ada dikerjakan. Hari ini banyak kita. Coba waktu surat Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u. Ngomong enggak? Waktu asar. Digaring tidak? Tidak, padahal dia apa? Al-Maun itu apa? Hai, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ya kan? Ara'aital ladzi, tahu enggak kamu orang mendustakan agama? Alladzi yad'ul yatim, yang tidak memuliakan yatim, tidak memberi makan orang miskin. Ngomonglah. Nah, kita ini sudah masuk budaya itu sekarang. Menjadi sebuah kebiasaan. Dia orang beriman, dengan Quran beriman. Nggak ada yang dikatakan nggak beriman. Tapi besarlah diskusinya, ngomong ke orang, menganalisis ke orang. Lihat aja di grup WA. Kayaknya menganalisis. Ya, bercurigaan, berprasangka. Nah ini masuk ke demi masa. Masuk ke kebiasaan orang Arab jahiliyah. Ya, maka Allah mengingat orang beriman. Kamu jangan mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat. Ya, amat besar kebencian Allah. Karena orang beriman itu kreatif. Maka ciri orang beriman itu menggunakan akal. Jadi kalau ngomong panjang-panjang, diskusi panjang-panjang, kalau nggak ada apa ngapain? Maka orang Arab mengatakan al waktu asmanu minal hajab. Waktu itu mahal bro daripada emas. Bahkan orang Eropa mengatakan type isma, waktu itu berharga daripada emas. Nah, maka sebagian ulama mengatakan asal itu penghitungan uang dalam dunia perdagangan. Maka seorang Syekh Muhammad Adu mengatakan asar itu dianggap adalah hari kebiasaan buruk orang-orang Arab jahiliyah yang suka ngomong ke orang lain, diskusi ngomong ke orang lain, akhirnya timbul biasanya dilakukan oleh orang Arab itu selesai asar. Maka ini
asar itu waktu yang sial. Enggak, kata Rasulullah. Kamu yang tidak bermanfaat. Nah, kata Rasulullah, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Itu saya pakai. Jadi kalau ada di grup kita kayak ngomong doang, banyaklah ngomongnya, diskusinya, tapi nggak ada perbuatan. Dia bisa mengedit orang, menganalisis orang, ya kan? Dia nggak suka kalau ada kawannya lagi berkegiatan, nggak suka, ya kan? Nah, ini yang terjadi. Ini kebiasaan orang Arab. Maka, hai orang beriman, kenapa orang beriman diingatkan oleh Allah? Gunakan akal. 10 Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 10 Yunus ayat 100. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akal. Jadi orang beriman tuh menggunakan akal. Kalau diskusi ngomong orang lain, keirian orang lain, orang kaya pusing, orang berbuat pusing, iri, akhirnya diskusi dan lain-lain, akhirnya menjadi perselisihan, ya kan? Nah, itu akhirnya dia masuk ke wal asri. Karena ciri orang beriman, kata Allah tadi, idal ladzina amanu wa amilu, kecuali yang enggak itu orang beriman. Berarti iman yang mana? Semua mau dikatakan beriman, mau dikatakan tidak beriman. Semua orang beriman mengaku. Allah tahu, zaman dulu sudah ada orang ngaku beriman, bukan baru-baru ini aja. Surat 2 Al-Baqarah 8 surat 2 Al-Baqarah ayat 8 sampai 10. Ya, semua nggak ada yang ngaku kafir, ngaku orang beriman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 Al-Baqarah ayat 8 sampai 10. Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Jadi wal asri itu demi masa, demi asar. Banyak kebiasaan orang Arab jahiliyah itu di asbab nuzulnya. Kebiasaan tuh dia ngomong ke orang, ngomong sesuatu habis asar, waktu asar mereka akhirnya berselisih. Artinya banyak waktunya sia-sia saja dan tidak menghasilkan sebuah karya atau manfaat. Kata Rasulullah, bukan asalnya, nggak ada namanya waktu yang sial, tidak ada hari yang sial, tidak ada masa yang sial. Ditambah turun wahyu, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang yang tidak merugi itu orang yang beriman dan beramal soleh. Berarti kalau orang beriman tidak menghasilkan sebuah karya, besarlah omong baik daripada berbuat, besarlah ngocehnya baik daripada bekerja, besar perkataannya aja luar biasa tapi tidak menghasilkan sebuah intisari pekerjaan itu, maka dia termasuk kena di surat wal asri, demi masa kerugian. Kenapa? Karena diingat, hai orang beriman, jangan ngomong doang baik kamu itu, tapi omonganmu tidak kamu kerjakan, amat besar kebencian Allah. Iya urutnya. Maka ketika kita baca, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, itu satu paket, nggak bisa satu paket. Maka ciri orang yang beriman dan beramal soleh, Allah buka tabirnya, Allah buka dari sempit ke lapang ini. Surat 24 ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 24 An-Nur ayat 55. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu. Allah berjanji kepada orang yang beriman, apa bukan orang beriman? Orang beriman. Nah, Allah berjanji kepada orang beriman. Enggak cukup situ. Tadi kan sesungguhnya demi masa manusia wal asri innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Yang tidak merugi itu yang orang yang beriman dan beramal soleh. Enggak bisa dipisah. Yang tidak rugi itu. Jadi kalau ada orang beriman tidak beramal soleh, dia yang dipanggil beriman tadi kabur maktan, dia ngomong doang tapi nggak ada prakteknya. Karena ketika bicara beriman, dia berprakteknya amal soleh. Dia omongannya dipraktekkan amalnya, ucapannya tetap amalnya. Gitu kan? Iya kan? Kalau bahasa Palembang tidak bisa kelakar. Nah, itu udah kelakar ya. Ngomong tidak keruan berselisih.
Jadi orang beriman tuh dia wawunya itu wawu asal ngikuti hukumnya. Dia beriman dan beramal soleh. Dia beriman, dia meyakini perkataannya dan dia berbuat. Bukan yakin, wah aku bersedekah tuh harus lapang sempit, tapi nggak praktek gitu loh. Nah itu orang beriman tapi ngomong doang. Nah dikenal di ayat 61-23 tadi. Hai orang beriman, jangan mengatakan sesuatu yang tidak kamu jangan kamu besar kebencian. Nah Allah janji kepada orang yang beriman beramal soleh, bukan orang beriman saja, tapi orang yang beriman dan beramal soleh. Boleh, coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh. Amal sama soleh. Dan dia, ini cocok ayatnya. Ya? Allah berjanji kepada orang yang beriman di antara kamu dan di antara kamu dan beramal soleh. Karena ada orang yang beriman di antara kamu tidak beramal soleh. Karena wow itu harus ngikut. Yang dikatakan nggak rugi kata Allah, nggak khosir tadi, beriman dan beramal soleh. Maka Allah berjanji kepada orang yang beriman di antara kamu, karena di antara orang yang beriman tidak beramal soleh. Cuman ngomong doang. Maka terkena ayat, hai orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat? Karena kebiasaan orang Arab jahiliyah itu kebiasaan kelakar, setiap sore kelakar ngomong-ngomong, akhirnya diskusi ngomong ke orang, tidak menghasilkan sebuah amal soleh gitu. Nah hari ini kebiasaan itu menular ke kita, ya kan? Tidak waktu sore, ya, tidak menghasilkan sebuah ide karya gitu kan, ngomong doang bahaya seperti itu. Nah, makanya Allah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Ya kan? Ulang lagi baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu. Karena ada di antara orang beriman tidak beramal soleh. Terus? Dan mengerjakan amal-amal yang soleh. Yuk, tentulah orang yang beriman, yang beramal soleh. Beramal soleh. Terus apa janji Tuhan? Bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Itu janji Allah untuk beriman yang beramal soleh. Tapi orang yang beriman tidak beramal soleh, dia dalam kerugian. Innal insana lafil hus, seluruh manusia kecuali Allah illal ladzina amanu wa amilus soleh, kecuali orang yang beriman beramal soleh. Dan Allah berjanji kepada orang yang beriman dan amal soleh, kamu tidak bakal rugi, kamu tidak akan rugi, tidak rugi waktu. Kenapa? Karena penguasa-penguasa bumi ini yang dicontohkan orang dulu, ya orang yang beriman yang selalu berkarya berbuat. Belum dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Kalau hari ini orang nggak bisa menguasai bumi, tingkat RT aja nggak bisa, ngurus hidup dirinya nggak bisa, dalam kerugian, ya, makan, tidur, hidup dengan benalu dari uang lain, hidup dengan orang lain, tidak mengeluarkan sebuah karya, tidak manfaat, maka mati aja. Karena Allah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Karena Allah bersumpah demi masa manusia itu dalam kerugian, kecuali orang yang beriman beramal soleh. Dan Allah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal soleh, apa? Diberi kekuasaan di bumi. Terus lagi, sebagaimana dia telah menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Jadi para nabi, para orang lalu terdahulu, para nabi semua, para rasul, kenapa dia sukses di bumi ini? Kenapa dia tercatat di kitab suci? Karena orang ini janji Allah, dia beriman dan beramal soleh. Bukan beriman yang pacak ngoceh saja, pacak ngomong besak kelakar tanpa karya. Allah sumpah demi masa manusia itu dalam kerugian, kecuali kata Allah orang yang beriman beramal soleh. Lanjutkan. Terus. Dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh tidak akan rugi. Kenapa? Karena agama diteguhkan oleh Allah. Sekuat apapun kamu untuk meneguhkan agamamu, dirimu sendiri, gak usah kita bicara umat, bicara meneguhkan umat ini beragama biar kuat, gak bisa.
Allah yang meneguhkan. Dan Allah meneguhkan dalam keagamaan itu bukan dari kiai, ustadz, habib, enggak. Tapi Allah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Karena Allah mengatakan di surah Asr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Demi masa manusia itu dalam kerugian. Kecuali, kata Allah, orang yang beriman dan beramal soleh. Dan orang yang beriman beramal soleh, Allah berjanji akan meneguhkan agamanya. Jadi saya repot. Kan? Dan dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Takut lapar, takut kesempitan. Dan Allah ada janji orang yang beriman dan beramal soleh, berjanji dari sempit dia dilapangkan, dari ketakutan minal khauf, maka Allah berikan kebahagiaan. Ya kan? Kalau hari ini ada orang yang beriman berKTP Islam, tidak lepas dari kesempitan, tidak lepas dari kesempitan, hidupnya kosong sepanjang hari, jelas Allah tidak akan menyanyikan karena waktunya habis demi masa dalam kerugian. Kenapa? Karena dia tidak beriman dan beramal soleh. Karena apa? Hidupnya susah, melarat, kesempitan, mengeluh. Itu janji Allah. Allah berjanji kepada orang yang beriman, maka Allah teguhkan agamanya dan Allah akan cabut dari kesempitan menjadi lapang, dari miskin menjadi lapang, dari rasa takut menjadi bahagia. Terus apa lagi? Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Terus? Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi ciri orang yang beriman, yang tidak rugi, tidak demi masa rugi, beriman pada soleh, jelas waktunya, masanya, dia tidak dalam kerugian. Kenapa? Dia beriman dan beramal soleh. Dia bukan ngomong doang, bukan berucap saja. Pemikiran dia, ucapan dia dengan perbuatan. Nah, dia ngomong, kita bersedekah lapang sempit. Lo ngomong, lo yakin ya itu? Lo praktekin, lapang sempit. Lo yakin bahwa keridhaan Allah letaknya di orang tua? Praktekan. Lo beriman dan praktek amal soleh. Iya kan? Iya. Allah janji. Iya kan? Kepada orang yang beriman amal soleh. Nah, ulang lagi surat 103 ayat 1-3. Kenapa timbul surat ini? Wal Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 103 ayat 1-3. Demi masa wal asri. Terus? Sungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Demi masa wal asri innal insana lafil husri. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Saya sudah jelaskan dari awal tadi asbabul nuzul ayat ini. Kenapa surat itu turun? Karena orang Arab jahiliyah itu di waktu Asyr mereka kelakar ngomong, tapi akhirnya ngomongkan orang, menyertakan orang, mencari kesalahan orang yang tidak manfaat, akhirnya timbullah perselisihan. Itu Asyr. Maka turun wahyu ini kepada Muhammad. Wahyu ini turun ke wahyu ke-13. Asbabul nuzul tadi turun ke ayat ini. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Ulang lagi. Ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Benar-benar dalam kerugian. Terus? Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Beriman dan mengerjakan amal soleh. Karena ada orang beriman cuma ngomong doang. Terus apalagi? Dan menasehati supaya mentaati kebenaran. Terus? Dan menasehati supaya menetapi kesabaran. Apa bentuk orang beriman beramal soleh? Kecuali orang-orang yang beriman beramal soleh. Wa tawasau bil haq. Berkaitan itu. Hak itu yang benar. Bukan ma'ruf lagi, menasihati yang benar.
dan kesabaran, karena orang menyampaikan menasihati kebenaran butuh kesabaran. Nabi Muhammad 13 tahun menyampaikan yang hak, butuh kesabaran. Butuh Kesabaran. Maka menasihati dalam bentuk watawasau bil haq, karena untuk menyampaikan yang hak dia harus dibarengi kesabaran. Tidak ada para nabi itu hidupnya enak dalam menyampaikan kebenaran. Bahkan 3 nabi sebelum Muhammad matinya susah. Zakaria dipotong, Yahya terbunuh, Isa digantung untuk menyampaikan yang hak, Nabi Muhammad diracuni. Jadi untuk menyampaikan sebuah yang hak butuh kesabaran. Bukan menyampaikan wa'yamur bil ma'ruf wa tawasau bil haq, bukan wa'mur bil ma'ruf. Beda. Yang hak itu benar, maka wa tawasau bil haq wa tawasau bil sabr. Kalau kamu orang yang beriman dan beramal soleh, tentu nasihati yang hak, bukan menasihat dengan sok bijak, sok halus, dan harus kesabaran. Kesabaran. Semua nabi menyampaikan yang hak. Berapa banyak nabi hidupnya gak ada enak. Nabi Yusuf alaihissalam untuk menyampaikan ke keluarga, anak kakak-kakaknya sesuatu yang hak, ya kan? Dia harus melewati, ya, dibuang oleh kakak-kakaknya di sumur, ya, terus dijual, ditemukan oleh saudagar di sumur, lalu dijual di pasaran, dibeli oleh orang Mesir, lalu dimasukkan penjara, baru dia didapatkan satu kebahagiaan dan membawa keluarganya. Diceritakan di surat 12-19, karena membawa kebenaran, membawa yang hak, dan butuh kesabaran dari sejak kecil sampai ke dewasa, ya kan? Sampai Nabi Yakub buta. Jadi kalau kita menjadi orang yang beriman dan beramal soleh, tentu dia berkaitan selalu menasihati yang hak, dan setiap hak itu butuh kesabaran. Iya. Ya. Karena kita mengajak yang benar. Hak itu tidak ada lagi, Cak. Hak sudah hak. Dan watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Dan yang hak butuh kesabaran. Ya kan? Jadi kalau demi masa manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling mengajak menasihati yang hak dan kesabaran. Itu yang patut kamu cari, seorang guru seperti itu, ya. Bukan menunjukkan suasana bijak, itu metode lagi, ya. Jadi dalam Muhammad Abdu mengatakan, ketika orang yang beriman dan beramal soleh, tentu dia berkumpul orang yang beriman beramal soleh, tentu menasihati yang hak, dan tentu menasihati dalam bentuk hak itu yang sabar. Kenapa? Setiap kita melakukan yang hak, mencontohkan yang hak, itu butuh kesabaran. Kita buat jahat saja, orang ngomongin kita, ngomongin di belakang kita, kita nyampaikan kebaikan juga begitu. Ya, omongan orang mungkin Chandra gak akan diomongin orang, Marwan gak diomongin, tapi ada orang ngomongin saya di belakang saya yang kamu dengar, dan kamu sabar, karena setiap hak pasti butuh kesabaran, ya kan? Karena kalau kita masuk di dunia itu, akhirnya kita ngomongkan orang yang diskusinya, ngomongnya yang tidak menghasilkan. Maka kata Allah, as-sumtu hikmatun. Jadi diam itu hikmah. Kalau kamu tidak menyampaikan yang hak,
diskusi yang hak dalam bentuk yang hak dan sabar, lebih baik diam. Makanya orang yang beriman itu ciri khasnya banyak bekerja, dia bekerja, berbuat, beranalisis, menghasilkan sebuah karya baru, inovasi baru. Kadang apa? Inspirasinya inspirasi Tuhan. Bagaimana sih bagaimana tuh aplikasi? Nah, tidak meneton dakwah itu seperti itu aja. Setiap tahun dia menghasilkan sebuah karya-karya baru, ide-ide baru untuk menghasilkan sebuah karya agar tersampaikan kepada masyarakat. Tentu yang kita kejar adalah jalan menuju ridho. Nah, ketika ridho itu diberikan oleh Allah, jalannya mudah sekali. Saya coba untuk mengatakan yang menyampaikan dakwah syiar itu sudah hampir 13 tahun. Itu di dunia Quran ya. Dunia sebelum Al-Quran, sebelum kenal Quran, saya 13 tahun. Untuk menyampaikan sebuah kebenaran yang hak. Itu uangnya banyak sekali. Waktu banyak sekali yang saya lewati. 10-13 tahun meninggalkan keluarga untuk mengajak kawan-kawan yang hak. Memang menyampaikan hak itu butuh kesabaran. Karena kalau bahasa peribahasa tuh apa, perkataan yang baik itu apa? Kulil hakko muron. Nah itu kulil hakko walau kana muron, kata orang Arab tuh. Setiap perkataan hak itu pahit rasanya. Nah itu butuh kesabaran. Kulil hakko walau kana muron. Katakan yang hak walaupun itu pahit. Dan saya mencoba bagian itu dari dulu. Banyak kawan-kawan di dunia saya yang gak suka. Karena Cak Fauzan itu ngomongnya apa adanya. Karena pahit. Tidak disukai itu pahit. Saya butuh kesabaran. Maka wal haq watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ya kan? So 13 tahun. Ya kan? Dan itu membutuhkan waktu yang panjang, waktu yang banyak sekali, dan uang banyak sekali. Maka demi masa manusia itu rugian. Tapi coba Chandra perhatikan di kegiatan kita dalam berapa bulan. Kalau itu ciri dari Allah, maka semuanya mudah. Ya kan? Yang kita pikirkan takut sesuatu ini susah, akan keluar ide-ide baru, dan Allah yang mengajarin. Wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajar tanpa kamu ketahui. Ya. Di surat Iqra itu, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan Allah mengajari tanpa kamu ketahui. Itu ilmunya Tuhan. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Nah itu. Jadi demi masa manusia itu dalam kerugian. Ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang yang gak rugi itu sepanjang waktu masanya dia beriman dan selalu beramal soleh, dan dia mengajak kebenaran yang hak dan mengajak kesabaran. Untuk menyampaikan kebenaran dan kesabaran, benar itu butuh kesabaran. Jadi ayat ini kenapa kita sering baca pulang sekolah dari SD, SMP, SMA, di dunia pesantren. Ingat nggak Chandra kalau waktu baca ini, kalau silakan habis ini kita lonceng bunyi teng 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 teng. Ulah doa mulai wal asri innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bil sabr. Lari kalau dari pondok lagi. Iya, ingat nggak Mas? Ya. Tapi kita nggak nanya. Ternyata ayat ini diingatkan terus. Ulang sekolah diingatkan. Kalau sekolahnya 3 tahun berarti 3 tahun. Kalau sekolah itu 7 kali, berarti 7 kali kita dibaca wal asri. Dikalikan sekalikan. Kalau dikalikan 6 hari, kalikan ini 24. 24 kita pulang sekolah baca wal asri. Kalikan setahun, kalikan sekolah kita dari SD 6 tahun, di SMP 6 tahun, di SMA 6 tahun, di pondok 6 tahun gitu ya. Ayat ini sama barang dengan Al-Fatihah. Ya. Tapi kita nggak pernah analisis. Demi masa, kamu itu dalam kerugian loh.
Manusia itu dalam kerugian. Sumpah demi masa, manusia itu dalam kerugian. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, yang mengajak yang hak, yang mengajak kesabaran. Mencari ilmu kebenaran itu butuh kesabaran. Ya kan? Maka janji Allah di 24 An-Nur 255, Allah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal soleh akan mendirikan penguasa di muka bumi ini. Allah akan kuatkan agamanya dan Allah akan cabut dari kesempitan menjadi lapang. Ya, setelah kita analisis ayat ini dengan tafsir metode, dengan tafsir tematik surat, ini ayatnya luar biasa sebenarnya. Diingatkan ke kita, cuma kita nggak ngerti karena kita nggak pernah diulas oleh guru-guru kita. Kenapa sih kita harus baca wal asri? Diingatkan, kamu tuh rugi. Kamu, makanya orang Arab mengatakan al waktu kasef, waktu itu seperti pedang, ya kan? Imam Syafi'i itu mengatakan, Ali bin Abi Thalib itu mengatakan banyak peribahasa dia. Al waktu syef itu Imam Syafi'i, waktu kasef, waktu seperti pedang, karena waktu nggak akan bergulir. Pertemuan hari ini kita ngisi wal asri, belum tentu dalam tahun 2 bulan kemudian saya akan kupas lagi. Pertemuan hari ini, mendengar hari ini, belum tentu ketemu lagi, Cak. Ya kan? Karena ini kita sering baca, cuma kita nggak pernah analisis, dan kita mencoba menganalisisnya. Lo takwa rugi, Cak, lo nggak paham ini. Karena, coba, anak-anak sahabat-sahabat Quranku sejalan peki ya pemahaman Quran. Tahu nggak ciri orang bertakwa tuh? 334. Ya kan? Akhirnya kita takwa itu hafal. Apa itu takwa? Berserah mohon ampun. 2. Menafkahkan harta lepas sempit. 3. Menahan amarah. 4. Memaafkan orang lain. 5. Berbuat baik. Tapi ada ajaran ulama. Ajaran ulama dulu buat Nusantara ini, buat Indonesia ini. Kamu kalau pulang baca wal asri, dan itu dibaca sampai sekarang wal asri. Kenapa? Karena penting. Maka ketika saya analisis asbabul nuzulnya, ternyata wal asri itu asbab nuzulnya karena kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah itu di waktu asyar mereka suka ngomong ke orang, ya kalau masuk plema tuh berkelakar, akhirnya lama-lama ribut, ya kan, ngomong lama-lama ribut bersihan, maka bersumpahlah, asar itu sial, asar itu rugi. Nah itu akhirnya turun wahyu ini kepada Rasulullah, karena kebiasaan orang itu seperti itu, turun wal asri, sesungguhnya waktu asar itu sesungguhnya rugi, karena kebiasaan orang Arab itu, ya kan, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati kebenaran dan kesabaran. Nah ini turun kepada Nabi. Karena turunnya ayat ini kepada Nabi Muhammad karena kebiasaan orang Arab. Nah jangan-jangan di kita juga, ya. Dan kita diajarin diskusi, perdebatan, nyala ke orang lain. Kita sampai media kalau kita lihat di YouTube, di macam-macam itu berdebat. Saya kadang berpikir, Ustaz Marwan, orang itu kok analisis presiden ya? Memang pernah jadi presiden gitu. Pinter-pinter ngomongnya tuh, ya kan? Ya kan? Wah ini susah, ini salah presiden ngomong ini. Lo ini ngomong doang. Belum tentu pemikiran analisismu itu, teorimu itu ketika dipraktikkan berbeda. Orang nggak pernah rasa presiden, ngomong kayak presiden. Mengedit presiden. Yang bisa mengedit presiden itu orang penjadi presiden. Nah itu. Nah, ini menjadi pola biasa, bahkan dibuat singgasananya di TV-TV itu, tempat berdebat, beranalisis. Akhirnya prasangka ini. Dan itu kebiasaan orang Arab. Makanya orang Indonesia 350 tahun diberi itu. Diberi seperti itu. Ya, ngumpul orang, sekelompok orang. Ngocah. Makanya kalau bahasa plema itu kelakar betok. Atau besar kelakar. Akhirnya berdebat. Nah ternyata di Indonesia sudah ada. Atau kalau besar kelakar, makanya kelakar betok. Ngomongnya
ngeladur ngelidur ngomong ke sana sini, akhirnya ngomong ke orang, akhirnya berselisih. Nah inilah yang kebiasaan orang Arab jahiliyah itu di waktu asri. Maka yang tidak merugi itu orang yang beriman dan beramal soleh, yang menasihati yang hak dan kesabaran. Ini dari surat Al-Asr yang wahyu turun kepada Nabi Muhammad di wahyu ke-13. Itu Chan, untuk sementara mungkin teman-teman sahabat Facebook ya yang mau nanya tentang surah Al-Asr. Yang kita pakai ini tafsir tematik, tapi dengan tematik surat ya. Jadi dalam tafsir Modo itu ada dua, ada tematik surat, ada tematik tema. Nah kita ini tematik surat, jadi satu surat itu dijelasin, tapi dia dari ayat itu dijelaskan ke ayat lain. Sebenarnya banyak tentang beriman itu. Kalau dibedah bab iman itu sendiri, tapi kita ambilkan berkaitan beberapa ayat. Untuk ngupas wal asri ini kalau dibuka sendiri, mungkin butuh part 1, part 2, part 3. Tapi ini umum dulu aja. Yang penting wal asri itu waktu asar. Makanya kita di setiap sholat itu usolli fardul maghribi usolli fardul asri, ya kan, asri inalisa arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati. Jadi waktu asri itu waktu asar sore, ya kan. Maka sholat asar itu kan waktu sore. Nah kebiasaan orang Arab itu waktu asar itu, sore itu dia suka ngomong ke orang, suka diskusi. Maka dibuatlah kata Rasulullah, sholat, ingat kan kalau terus semayang. Maka ketika kita sholat usolli fardul asri, niat kita kan arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati, itulah terjadi sholat asri, agar mau selalu ingat dengan Allah. Itu cerita aja. Ya, baiklah, terima kasih tanya dari netizen. Mungkin ada pertanyaan dari Ustadz Mawan. Bertanya, Cak? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya akan bertanya sedikit, Ustaz. Saya kutip sedikit dari surat Wal Asri tadi, Ustaz. Kan di situ kan beriman dan beramal soleh, Ustaz. Mungkin amal soleh itu mungkin jadi pertanyaan, Ustaz. Nah, amal soleh yang kayak mana itu, Ustaz? Amalun soleh Arabnya kan illa ladzina amanu wa amilus soleh, amalus soleh, waladun soleh, ilmu yang soleh. Soleh itu apa sih? Amal itu kan pekerjaan. Soleh itu apa? Nah lu baca. Soleh itu dalam terjemahannya gini. Surat 7 ya, 189. Ayo ya, dulu. Soleh itu apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Surat 7 Al-A'raf ayat 189. Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian tak kala dia merasa berat, keduanya suami istri bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata, sesungguhnya jika engkau memberikan kami anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Anak yang sempurna itu bahasa Arabnya apa? Nah, itu lo lihat. Ya. Sempurna itu apa? Soleh ya? Yang mana? Ya. Coba baca mana? Ya. Nah, ini kan. Ya. Ya. Oh, itu angkat. Bawakan lagi. Nah, wa'adallah rabbahuma lain ataina solehan. Ataina, anak yang soleh. Jadi kan ada istilah anak yang soleh. Anak yang soleh itu apa? Soleh itu sempurna. Jadi kalau beramal tuh harus yang sempurna. Contoh gini, amal yang sempurna. Tahu nggak amal sempurna? Sempurna, rokok sempurna, ya kan? Nah, amal soleh berarti amal yang sempurna. Kalau setengah-tengah, sempurna nggak? Nggak. Jadi kalau kita memberi makan anak yatim, ya kan, sebelum ngejek makan itu belum sempurna, ya kan? Jadi ketika tahu nggak orang yang mendustakan agama, ini contoh ya. Orang yang menghadid anak yatim, artinya yang tidak memuliakan anak yatim. Nah, kalau memuliakan anak yatim bukan menusuk kepala.
Itu Amsal saya. Jadi kita anak yatim itu benar-benar bukan dinyuk makan saja, atau dinyuk minum saja, atau dinyuk duit. Harus disekolahkan agar menjadi mulia, ya kan? Jadi kalau kita mengurusi anak yatim jangan setengah-setengah, harus amal yang sempurna, artinya menjadi anak yang mulia gitu, anak yatim yang mulia. Maka orang mengatakan laisal yatimu qad mata walidu bal yatimu min adab, ya kan? Jadi banyak amal kita itu, sedekah kita itu tidak sempurna, amalnya tidak sempurna. Contoh gini, kalau anak muda miskin atau fakir, terus tiap hari kita tunjuk makan nasi bungkus, dia jadi apa? Pemalas. Nah seharusnya anak muda itu yang fakir miskin diberikan apa? Pancing, kail pancing dan umpannya, ya kan? Jadi diberikan kerjaan. Jadi kalau anaknya fakir yatim, jadi secara ilmu diberi, ya kan? Secara miskin diberi. Jadi maka banyak hari ini hanya miskinnya aja, dia lapar dia makan, itu miskin. Makanya fakir dan miskin bisa jadi fakir ilmu, bagaimana menjadi usaha. Dia fakir cara bekerja, dia fakir dalam berusaha dunia. Kalau dia fakir dan miskin, berarti secara miskin dia materi nggak punya, materinya dijuk makan, sudah selesai. Tapi orang ini fakir apa? Ilmu. Mak mana cara nyari duit, mak mana hidup dewe. Nah soleh itu, kalau contoh tadi, dia fakir dan miskin, jadi dia dibenjuk secara fisiknya dan juga secara jiwanya. Orang kaya itu secara materi dia nggak miskin, orang kaya itu, tapi fakir. Karena orang kaya itu fakir dia lebih bahaya daripada miskin fakir. Jadi orang kaya itu atau penguasa atau pengusaha itu dia nggak miskin, dia berkecukupan lebih dari situ. Tapi dia fakir apa? Fakir petunjuk, fakir ilmu. Nah, seorang yang kaya berduit itu lebih bahaya ketika dia fakir petunjuk. Dia akan serakah. Bahkan serakahnya lebih daripada mencuri ayam. Kalau nyuri ayam, cuma ayam. Tapi orang kaya atau penguasa yang fakir itu bisa ribuan hektar. Bahkan negara bisa dijual. Nah itu fakir. Yatim juga begitu, ya. Yatim itu ada yatim kasih sayang, kurang kasih sayang. Ada karena apa kasih sayang? Mungkin perhatian, mungkin ilmu petunjuk. Nah itu yatim. Tapi kalau yatim sekedar kita obati hanya untuk makan dan minum dan pakaian, itu belum sempurna. Maka Muhammad itu yatim petunjuk. Surat Wadduha itu, jangan kau ya, maka aku akan menemani dan memberi petunjuk. Jadi yatim itu ada dua, ada yatim secara fisik jasa dia, ada yatim secara batin. Nah yang bahaya nih, banyak yatim dia dua-duanya ada. Ada yatim yang batin, ilmu nggak ada, petunjuk nggak ada, itu lebih bahaya. Jadi banyak hari ini yatim, gubernur yatim, wakil wali kota yatim, presiden yatim, profesor yatim apa? Betul? Nah ketika yatim petunjuk, dia akan sesat dan lebih bahaya daripada yatim fisik, ya kan? Nggak ada Tuhannya sama sekali. Nah, yang dimaksud amal soleh itu secara fisik dan batin. Makanya ada orang berdoa, ya Allah berikan anakku yang soleh. Ataina waladun soleh, anak yang sempurna secara fisik dan sempurna secara
akhlak dan ilmu. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Orang nyebut soleh, nggak ngerti. Anak yang sempurna. Sempurna coba. Sempurna secara fisiknya sempurna, secara batin sempurna, secara akhlaknya bagus. Ya kan? Maka ciri anak, iza mata ibnu adama in qata malu ila min salasin sodakotin jariyatin au ilmin yutabau au waladin solihin yad'u lahu. Anak yang soleh itu jangan diartikan ahli agama baik. Anak yang soleh itu tingkah laku akhlak kepada orang tuanya. Dia secara fisiknya bagus, keilmuan ilmu dunianya bagus, ilmu akhiratnya bagus, dan akhlaknya bagus. Ya kan? Tunduk patuh dengan orang tua. Banyak anak yang sekarang pintar-pintar, cerdas, pondok pesantren. Dengan orang tuanya bentak, belum anak soleh. Jadi, yang dimaksud anak yang soleh itu yang bisa mampu doakan orang tuanya. Dan tak, doa orang tuanya apa? Apa yang dikerjakan orang tuanya masa lalu dikerjakan lagi. Nah, contoh siapa anak yang soleh? Nabi Muhammad. Bukan bakat bapaknya, leluhur dia dilestarikan ajarannya. Nah, ini soleh, amal yang soleh itu amal yang sempurna, pekerjaan yang sempurna, baik secara lahir, bagus, jamil, fisiknya jamil.